ketika mereka tergoda dengan hawa nafsu dan ingin berzina. Bayangkan apabila hal itu terjadi pada kita atau pada orang-orang yang dekat dengan kita. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang menjelaskan hal ini. Hadis tersebut dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna fatan syabban atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku melakukan zina. Pemuda syahwatnya kuat. Maka pemuda ini mengatakan, idzan li bizina. Izinkan aku untuk melakukan zina. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atuhibbuhu li ummik. Kamu senang kalau ada orang yang berzina dengan ibunya? Rasulullah ingin menyadarkan pemuda ini. Coba bayangkan kalau perbuatan zina itu dilakukan oleh orang lain kepada ibu, kamu senang gak? Jangan hanya berpikir zina itu enak, tapi berpikirlah bahwa orang lain yang dizinai itu rugi besar. Coba kalau ada orang yang berzina dengan ibu, kamu senang gak? Maka orang ini mengatakan, la wallah ja'alani fidak. Demi Allah aku tidak senang wahai Rasulullah. Jadikanlah aku sebagai tebus, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan. Ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa dari pemuda ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku rela menjadi tebusan untukmu, untuk menyelamatkanmu. Apabila aku harus mati, maka aku bersedia untuk mati. Ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa dari pemuda ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walan nas yuhibbunahu li ummahatihi. Orang-orang juga tidak suka kalau ibu-ibu mereka itu dizinai. Maka jangan berzina dengan orang lain, karena bisa jadi itu menjadi ibu dari orang lain. Orang yang engkau zinai bisa jadi ibunya orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, afatuhibbuhu libnatik. Apakah engkau senang apabila ada orang yang berzina dengan putrimu? Kalau engkau punya anak perempuan, senang ada orang berzina dengan anak perempuan. Orang ini berkata lagi atau menjawab lagi, la wallah ja'alanillahu fidak. Demi Allah aku tidak senang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali jawaban ini dengan mengatakan, walan nas yuhibbunahu li banatihim. Begitu pula orang-orang tidak suka apabila ada yang berzina dengan putri-putrinya mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada orang ini, atuhibbuhu li ukhtik. Kalau begitu, apakah engkau senang zina itu dilakukan kepada saudara perempuan? Orang ini menjawab lagi, la wallah ya Rasulullah ja'alanillahu fidak. Demi Allah tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak senang ada orang yang berzina dengan saudariku. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, walan nas yuhibbunahu li akhawatihi. Begitu pula orang-orang tidak ada yang suka kalau misalnya ada orang lain berzina dengan saudari-saudari mereka.
Rasulullah mengatakan lagi, meneruskan lagi pertanyaannya, afatuhibbuhu li'ammatik? Kamu senang kalau ada yang berzina dengan saudari bapakmu, saudari ayahmu? Orang ini menjawab lagi, la wallah ja'alanillah fidak. Demi Allah, aku tidak suka. Aku tidak suka kalau ada yang berzina dengan saudari ayahku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wala an-nas yuhibbunahu li'ammatihim. Sama, orang lain juga seperti itu. Tidak ada seorang pun yang suka kalau ada orang yang berzina dengan saudari ayahnya. Afatuhibbuhu li khalatik? Rasulullah meneruskan pertanyaannya lagi, bagaimana kalau ada orang yang berzina dengan saudarinya ibumu? Maka orang ini mengatakan, aku tidak suka. Rasulullah menjawab lagi, orang-orang juga tidak suka dengan perbuatan yang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke tubuh orang ini, dan Rasulullah SAW mendoakan orang ini dengan mengatakan, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa dia. Ya Allah, ampuni dosa dia, sucikan hatinya, dan jagalah kehormatannya. Ini doa Nabi SAW untuk pemuda ini. Kemudian akhirnya pemuda ini menjadi pemuda yang saleh, dan dia tidak tergoda sedikit pun setelah itu untuk melakukan perzinahan. Pesan berharga bagi kita para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dari hadis ini, kalau kita ingin melakukan kemaksiatan dengan orang lain atau terhadap orang lain, maka bayangkan kalau kemaksiatan itu terjadi pada kerabat kita. Bayangkan itu terjadi pada kerabat kita, karena yang kita bermaksiat dengannya itu juga kerabat orang lain. Kalau kita bisa memikirkan yang seperti ini, bisa ingat dengan hal-hal yang seperti ini, maka kita akan terjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan.